Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novila Sari, NPM 2040-2010, Prodi Pendidikan Geografi semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan yang ada di Pringgasela, yaitu kain tenun. Suku Sasak merupakan salah satu suku yang ada di Pulau Lombok. Jika pria suku Sasak terkenal akan kemahirannya dalam bertarung, sedangkan perempuannya terkenal dengan keterampilannya dalam menyisik atau menenun. Salah satu desa yang terkenal akan kerajinan tenunnya yaitu Desa Pringgasela. Kata tenun merupakan bahasa asli masyarakat Desa Pringgasela yang berarti sebuah kerajinan tangan berupa kain dengan panjang sekitar 4-5 meter dan lebarnya sekitar 70-80 cm. Yang dibuat atau diproduksi secara tradisional mulai dari cara pelaksanaannya maupun alat-alat yang digunakan. Gadis duduk manis merajut kain tenun. Dalam pembuatan kain tenun, masyarakat Pringgasela masih menggunakan alat tradisional, yaitu disebut dengan gedogan. Dalam gedogan ini terdapat beberapa bagian, yaitu lampak jajak, mangan jajak, tutukan, lelagan, lekot, apit dilengkapi dengan anak apit, belida, suri, pelting, teropong, penggolong, yang terakhir tali gurun. Yang terakhir yaitu proses pembuatan kain tenun. Berikut ini yaitu sedikit penjelasan tentang proses pembuatan kain tenun yang merupakan kain tenun Pringgasela. Diawali dengan mempersiapkan pembuatan benang. Membuat serat itu namanya memintal. Kemudian membuat serat benang dari serat paling kecil sampai yang paling besarnya itu namanya miser. Bahan membuat benang berasal dari kapas, kulit kayu, serat pisang, serat nanas, dan daun palem. Namun, kini benang bisa dibeli dari penjualan di sekitar desa Pringgasela. Sebelum pewarnaan, benang diolah terlebih dahulu. Proses ini disebut mordanting. Bahan yang digunakan dalam mordanting berupa tawas yang dilarutkan dalam air dan dipanaskan sampai mendidih. Kemudian benang yang telah dibasahi dimasukkan ke dalam larutan mordan dan diaduk selama 1 jam. Api dipadamkan dan didiamkan selama 24 jam. Nah, setelah benang ini dimordan, maka dibersihkan dari mordan tersebut dengan air bersih. Nah, kemudian diangin-anginkan. Setelah itu benang tidak sampai kering betul, tetapi masih lembab, baru kita warnai. Proses ekstraksi bahan-bahan alami dari tumbuhan untuk mendapatkan zat warna. Untuk warna biru didapat dari daun pohon indigo atau dikenal juga pohon tarum atau nila. Untuk menghasilkan warna hijau bisa menggunakan bahan baku dari daun mangga. Rendaman daun mangga direbus dengan panci dari stainless dan diaduk secara merata selama perebusan. Setelah dirasa cukup, daun mangga diangkat sehingga hanya tersisa cairan warna dari daun mangga. Proses pencelupan dilakukan dengan memasukkan benang yang telah dimordanting sampai kain berubah warna, selanjutnya diangin-anginkan. Untuk mengikat warna pada benang, proses ini disebut fiksasi. Bahan untuk fiksasi bisa memanfaatkan tawas, kapur, atau abu gosok yang dilakukan dengan mencelupkan benang ke dalam salah satu larutan bahan tersebut. Kemudian, benang kembali diangin-anginkan. Setelah menjalani proses pewarnaan, diperlukan beberapa proses yang harus dilakukan sebelum menenun. Yang pertama disebut dengan tajin, yaitu perendaman benang dengan bubur kanji, bubur beras, ataupun bubur ketan. Setelah itu, kita masukkan benangnya di bubur tadi dengan sambil mengoyak-ngoyaknya sampai bubur tersebut tidak kelihatan. Setelah itu benang kita sisir.
Ini dilakukan untuk memperkuat dan memperhalus serat benang. Setelah benang ini kita tajin, maka proses selanjutnya adalah mengkelus atau menggontong. Begontong atau gontong adalah kegiatan memintal benang dengan alat yang dinamakan penggotong, disertai alat yang dinamakan andir dan ara. Proses ini merupakan penyusunan benang pada alat yang bernama anik dan bekerja sama dengan alat yang bernama erek-erek. Untuk membuat kain tenun, pengrajin telah memikirkan dan menentukan paduan warna yang akan dipakai dan disusun sejak awal dari proses merangkai warna benang dalam gigi anik. Dalam menyusuk suri, dibutuhkan ketelitian dan ketekunan agar benang bisa dimasukkan satu persatu, menyesuaikan dengan motif yang telah ditentukan. Adalah proses begulung. Dalam proses ini, diperlukan 2 orang pekerja bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Pekerja satu bertugas mengencangkan tarikan gulungan, sedangkan pekerja yang lain bertugas menggulung dan mengatur kerapian benang hasil ranian pada sebuah tutukan. Apabila salah dalam proses ini, akan menyebabkan panjang hasil ranian tidak rata, sehingga susah dalam penenunan. Setelah proses penggulungan selesai, maka tenun atau bertenunnya atau nyeseknya kita mulai. Penenun duduk di lantai dengan posisi kaki berselonjor lurus menekan pada lelagan. Punggung penenun bersandar pada lekot, disertai tali lekot dikaitkan pada apit. Pada posisi ini, memudahkan penenun mengencangkan benang pada waktu menenun. Kekuatan tubuh pengrajin sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kain tenun yang rapat dan kuat. Untuk menyisipkan benang pakan yang tergulung dalam plating, diperlukan rongga yang cukup. Untuk itu, tali gun digerakkan ke atas, sehingga terbentuk rongga. Agar rongga tetap terbuka, terlebih dahulu dimasukkan belida ke dalam rongga dan dilanjutkan dibuat posisi menjadi tegak. Dengan perantara teropong yang berisi plating, benang pakan kemudian dimasukkan ke rongga tersebut. Benang tersebut didorong suri dengan diberikan penekanan oleh belida yang bertujuan memadatkan anyaman. Motif kain tenun Pringgasela memiliki ciri khas sendiri. Pada umumnya, memiliki motif bergaris memanjang.